warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Penguji ya, Ibu Dr. Herlina, SAG SSM Hum, Mbak Seli sebagai sekretaris ya, kemudian Pak Misroni dari Kaprodi dan Ilman sebagai hari ini yang akan mempertahankan hasil penelitiannya. Baik, terima kasih. Langsung saja saya melanjutkan memberikan pertanyaan atau mungkin arahan nanti ya. Karena tadi kita sudah lihat bersama sudah banyak yang dipertanyakan oleh Ibu Dr. Herlina dan saya pikir apa yang sudah disampaikan itu saya tidak berusaha untuk tidak mengulang lagi ya tadi karena sudah disampaikan. Saya mencari di sisi-sisi lain ya yang mungkin yang belum dibahas untuk kesempurnaan ini ya. Jadi di sini mungkin pertama saya tidak ingin mencari kesalahan ya, tetapi karena ini sifatnya nantinya mau dibaca oleh orang banyak ya. Jadi ini melibatkan banyak orang nanti ya. Nanti kita sebagai penguji, sebagai pembimbing. Jadi ketika dibaca orang, nah ini ada banyak persoalan yang tidak sempurna. Nah itu menjadi berimbas kepada kita bersama, terutama juga kepada prodi. Baik, yang pertama karena ini sifatnya tulisan ya, nanti kita lihat satu persatu. Paling saya hanya mulai dari judul, latar belakang, kemudian rumusan masalah dan hasil. Nanti ingin saya coba Saudara Hilman memberikan klarifikasi ya pada saya khususnya, kepada kami semua. Baik, pertama saya ingin lihat judul dulu ya. Nah, itu judul analisis kepuasan pengguna software online public access katalog OPAK dengan metode UCS di EUCS ya, di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Banyuasin. Nah ini Bapak ingin tanya dulu nih, software di sana pakai apa? Aplikasinya pakai apa? Karena OPAK itu masuk di dalam semua software ya, misalnya di Slim, di Inlist, di Digital Pusi, di mana. Nah ini di sana pakai apa? Pakai aplikasi apa? Itu Pak, Inlist Pak. Inlist ya. Inlist ya. Ya ini Bapak belum sempat lihat ini. Terus tadi juga mau Bapak ingin klarifikasi, tadi bisa dilihat secara online. Nah, nanti itu juga harus Inban pertanggungjawabkan itu ya, karena penelitian itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, tadi kalau Ibu Herlina tadi nguji tadi datanya tidak valid itu sudah fatal itu kan, sudah bohong gitu kan artinya kan. Tapi kita bicara dengan fakta, dengan data. Kalau bicara ada OPAK, aplikasinya apa gitu kan. Kemudian bicara ini juga kita jadi bicara tuh harus ada dasarnya. Kalau kita bicara pengertian pun harus ada dasarnya gitu kan. Baru kita ikut nimbrung. Jadi kita tidak bisa asal bicara asal-asalan ini karena bentuknya penelitian ya. Karena melibatkan konsep, melibatkan fakta di lapangan, nanti itu diuji semua. Nah, itu pakai apa tadi? Inlist ya? Iya, Pak, pakai Inlist. Nah, kalau di online-nya pakai alamatnya apa? Linknya Pak, ada Pak ini. Ya, apa? Karena tadi kan bisa ada dua macam ya. Aplikasi software ini kan ada yang online, ada yang offline. Ada yang offline-nya hanya online-nya hanya yang ya tadi OPAK-nya saja misalnya kan. Iya. Nah, itu juga bisa dibuka nggak? Ya. Ini Bu, Pak, kadang servernya down ini, Pak. Ya, nah itu juga kan nanti bisa jadi persoalan ya. Oke, Inlist itu biasanya kalau malam bisa, Pak. Offline-nya bisa nggak offline-nya? Pernah ke sana nggak? Bahkan kalau bisa, karena ini OPAK ya, justru mungkin di lampiran-lampiran ada nggak misalnya ini OPAK-nya, ini gambar-gambarnya. Bapak memang belum sempat lihat secara keseluruhan ya, tapi ini mau ngecek secara umum dulu ya. Nah itu di lampiran ada nggak misalnya OPAK-nya seperti ini? Ada Pak, di lampiran. Ada ya.
Nah, terus misalnya pengunjungnya apa bisa dilihat ya kalau memang itu. Nah, sekarang yang ingin Bapak tanyakan ini dua, offline apa online yang Ilman kaji? Apa? Yang offline-nya apa yang online-nya yang Ilman kaji nih? Opaknya. Online-nya, Pak. Online ya. Nah, resikonya online ini itu kan mau ngelihat pengunjungnya, mau lihat apa tadi ya, karena kepuasan pengguna ya. Nah, itu harus bisa diakses dari sana. Nah, jadi kalau menurut Bapak ini malah justru yang opak itu tidak harus online ya, justru malah yang offline, kan ada offline ya. Kadang-kadang di opak hanya untuk tampilan saja ini apa jumlahnya berapa sekian, tapi kalau untuk aktivitasnya itu biasanya di offline-nya ya. Tapi memang kadang kalau seperti perpustakaan UIN Jogja misalnya itu sudah dilingkan secara ya mulai peminjaman mulai apa dari online kan. Nah, peminjaman atau apanya online apa offline? Pinjaman itu Pak. Bisa lewat offline, bisa online itu Pak. Mau minjem buku online apa offline? Bisa offline, bisa online Pak. Itu kan Kalau online gimana? Kita mau minjem buku kok. Kalau yang online itu sudah pakai file kan, kita bisa kayak di Perpustakaan Nasional misalnya, kita bisa ambil filenya, baca filenya. Kalau itu artinya kan ya. Nah, jadi maka itu harus hati-hati ya. Dari tadi juga ini banyak kesalahan besar yang boleh kita misalnya membuat ini ya, mau mengotak-atik data, mengotak-atik tapi kita harus punya logika juga. Nah, jangan-jangan kalau misalnya ini tadi jelas-jelas Ilman bicara ini online Pak, dan bisa di ini online. Nah, itu besar resikonya ya kalau dicek dengan bagaimana prosesnya itu ya terkendala nanti bagaimana mau menjelaskannya kan. Nah, sebenarnya kalau ini ya kan itu mau ngelihat secara keseluruhan ya. Nah, saya pikir mungkin karena kemarin sempat ke sana kan, sempat ke lapangannya kan? Iya, sempat Pak. Nah, itu sebenarnya opaknya dicek dan bagaimana melihat puas tidak puasnya nanti kan diuji nanti dengan metode EUCS juga itu nanti Bapak pengen cek juga itu. Walaupun tadi sudah disebutkan misalnya ada yang UICS itu ada 5, ada konten, ada yang format, ada apa lebih dijelaskan, ada 4%, berapa persen itu sudah pada akhirnya sangat memuaskan itu nanti sudah Bapak pengen cek lagi juga. Oke, yang pertama. Nah, kemudian ini masih judul ya. Judul ini kan analisis kepuasan pengguna software opak nih. Sebenarnya kalimat software itu, nah itu menjadi pertanyaan itu ya. Gak ada software, nggak ada software opak. Kita biasanya opak itu menggabung ke aplikasi ya, aplikasi terdiri dari awal tadi ya. Jadi ini juga kenapa bisa ditambah software itu? Apa bedanya dengan judul di halaman, nah ini tinjauan pustaka yang di jurnal, ini yang jurnal halaman 12 ya. Analisis tingkat kepuasan pengguna online public access katalog ya dengan metode UCS. Nah, itu malah yang benar itu judul yang itu ya. Terus Ilman kasih yang benar, software Pak. di atas. Apa bedanya dengan itu? Itu sama persis itu. Apa bedanya? Tempat itu Pak. Halaman berapa tuh? Ada yang anak penulus tinjauan pustaka yang Ilman sebutkan tadi itu, yang dari Suska itu ya. Iya. Suska Riau itu. Nah, itu apa bedanya? Judul itu apa bedanya? Yang mana Pak? Yang Suska. Judul analisis, judul yang Suska dengan judul penelitian Ilman itu apa bedanya? Gimana bedanya? Di tempatnya Pak, itu Pak bedanya Pak. Ya, bedanya tempatnya aja itu. Bedanya tempatnya aja. Jadi ini ya kadang-kadang kita mungkin perlu ini juga ya. Makanya tadi mungkin sekarang kalau bisa plagiasi itu ya kena semua itu. Jadi tempatnya aja nanti yang tidak kena kan misalnya gitu ya, dari judul aja ya. Jadi coba ini ya dibenari, kemudian misalnya kita bisa menggunakan itu ya, misalnya metode UCS ya dalam
metode UCS ya untuk mengkaji kepuasan pun. Jadi kita bisa dibolak-balik gitu. Jadi berapa temanya kita sama, tapi jangan persis ya. Tetap kita mau kaji itu apa tempat sudah berbeda, tapi bisa saja metode UCS-nya taruh di depan, kan bisa itu. Misalnya analisis metode UCS terhadap pengguna opak, nah gitu kan, pengguna kepuasan kepuasan pengguna opak di Suskar sama itu kan, tapi kan ada perubahan gitu kan. Nah, jadi itu ya perlu hati-hati. Jadi perlu di ini judul itu ya, perlu di coba tapi tidak mengurang isinya tetapnya, tapi judul itu bisa ini, atau misalnya ini softwarenya ini Bapak yang menjadi itu kan, karena itu justru malah yang benar itu yang judul yang dari itu kan, karena tidak ada software opak gitu kan, sendiri tidak ada, dia menggabung ke, karena opak itu butuh aplikasi lainnya kan, ada nanti input data dan lain sebagainya, kan ada tampilan aja tidak bisa sendiri berdiri sendiri, nggak bisa dia. Nah itu ya. Lalu kemudian di judul itu sudah ketentuan ya, kalau di judul seperti WIN itu tidak bisa disingkat. Nah, itu ada UCS itu tidak boleh disingkat juga itu. UCS ya harus diketik gitu kan. Resikonya karena memang mau ngambil itu ya diketik saja, diketik terus di dalam kurungnya juga sama seperti opaknya itu kan. Panjang memang akhirnya judulnya karena dua itu kepuasan pengguna dengan ini ya. Jadi untuk judul UCS-nya itu jangan disingkat ya. Sebenarnya kan kalau mau disingkat semua kan analisis kepuasan pengguna opak gitu kan dengan metode UCS gitu kan. Tapi kita nggak bisa disingkat gitu. UCS nanti ada pengertian lain kan. UCS ada. Nah, itu ya. Jadi nanti coba perbaiki. Kemudian kita ini aja ya, masuk itu dari judul ya. Kemudian kita latar belakang ya. Latar belakang kita coba satu persatu kita ya sekilas saja nih ya, sekilas saja. Di latar belakang itu latar belakang biar kalau kita mau membuat latar belakang itu sebenarnya sekarang kan ada orang buat latar belakang kita pusing bacanya itu ya. Apa ini maunya gitu kan? Karena kita tidak tahu formatnya bagaimana membuat latar belakang itu. Sebenarnya latar belakang itu sebenarnya cuma ada 7 ya, 7 paragraf jadi gitu ya. Tapi satu paragraf bisa dikembangkan lagi sampai berapa itu. Tapi 7-7-nya harus ada. Pertama misalnya ketika kita bicara implementasi pelestarian buku yang kedua ya. Ini analisis kepuasan pengguna, ini ya judul itu. Nanti satu paragraf bicara tentang umum tentang itu, tentang opak ya, opak dan UCS diceritakan cukup satu paragraf saja gitu. Jangan banyak-banyak ini masuk situ perpustakaan apa itu kan kita pusing kemana-mana kan. Jadi lihat judul itu, baca temanya, terus kita bicara secara umum di bahwa memang setiap perpustakaan ini menggunakan online public, ada kemajuan teknologi akhirnya opak digunakan gitu kan. Lalu ingin menguji opak itu pakai UCS. Itu satu paragraf itu cukup ya. Kalau mau dikembangkan boleh 2 paragraf, 3 paragraf, tapi temanya tetap satu umum, bicaranya umum gitu ya. Jadi jangan kemana-mana kan. Itu satu ya. Lalu kedua, paragraf kedua, ini kalau nanti kita coba bisa uji tuh, bisa uji latar belakangnya. Yang kedua, bicara kalau dalam bahasa penelitiannya itu desain ya, desain desolen 2 itu ya. Faktanya, fenomenanya di lapangan, faktanya itu kenyataannya gitu ya. Kenyataannya. Jadi di sana diceritakan nanti Ilman bahwa perpustakaan langsung sudah masuk ke masuk cerita tentang bagaimana opak di sana ya. Faktanya misalnya di perpustakaan daerah itu sudah ceritakan ada menggunakan opak, kemudian orang melakukan ini ya kegiatan, pokoknya kenyataan di lapangan di sana masuk ke tempat itu ya. Nah baru idealnya desolen itu ya, desain desolen. Nah, kenyataannya itu nanti lihat dari idealnya nanti pendapat dari siapa bahwa memang benar opak ini dari Tio Basuki misalnya, dari siapa gitu kan. Jadi kita bicara itu ada ininya ya. Nah itu seperti itu ya. Baru kemudian itu 3 paragraf ya misalnya ya, atau 3 lembar, bisa jadi 3 lembar itu. Misalnya kita bicara desain, kita bicara kenyataan di lapangan 1 lembar boleh kan, atau 1 paragraf minimal. Kenapa orang luar itu cuman paragrafnya cukup misalnya
latar belakangnya cukup 7 paragraf, karena seperti itu ya, dia sudah tahu langsung ke pokok-pokoknya ya, tidak cerita kemana-mana, kita cerita UCS, cerita perpustakaan inilah kemana gitu ya, jauh-jauh kan. Jadi satu ada umum, bicara tentang umum, dua dasolen atau tiganya dasain ya, bisa kenyataan dengan idealnya, itu bisa dibolak-balik, boleh kenyataan dulu, boleh idealnya dulu. Misalnya idealnya bahwa perpustakaan itu harus punya opak menurut Sulistyo Basuki, nanti kenyataan di lapangannya ini perpustakaan ini juga sudah ada lapangan itu kira-kira ada, nanti kita bisa lihat itu, kita bisa uji itu paragrafnya. Nah yang ketiga, yang keempat ya, penelusuran masalah ya. Nah itu jadi lihat rumusan masalahnya. Ada 3 misalnya rumusan masalah, Ilman apa itu? Apa rumus masalahnya? Berapa? 2? Apa? 1? Bagaimana online public access katalog atau opak di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah? Nah itu harus diceritakan boleh yang penelusuran masalah itu boleh dalam 1 paragraf, 2 itu. Satunya tentang kepuasan pengguna ya. Nah, bagaimana diceritakan di istilahnya baru hipotesa awal bahwa di sana ada apa ya, banyak orang menggunakan ini, tapi ini diceritakan karena itu nanti akan dijadikan rumusan masalah. Jadi jangan sampai rumusan masalah siluman kan, siluman cerita kemana-mana, tahu-tahu dapat rumusan masalah 2 itu dari mana, ada nggak di situ misalnya ya. Nah ini kan nah di situ biasanya kadang-kadang kita ya itu masalah siluman itu nggak ada di rumusan masalah, tahu-tahu ada masalah gitu. Nah baru kemudian sudah dapat rumusan masalah, masalah ini sudah ditelusur ya, penelusuran rumusan masalah namanya, bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf, nanti bicara tentang apa tadi, penggunaan opak, terus ada kepuasan pengguna, baru nanti dari beberapa itu kegelisahan akademik kan gitu kan, bahwa dari masalah itu kan muncul kegelisahan akademik. Nah itu istilahnya bahwa ada persoalan yang perlu kita selesaikan gitu kan. Ada persoalan di sana misalnya apa, misalnya tadi kalau tentang kepuasan berarti kan ada sebagian misalnya yang tidak menggunakan karena kendala-kendala lain kan. Nah, kendala-kendala apa? Nah itu jadi nanti di beberapa 2 itu harusnya jadi nanti mengerucut 1 persoalan akademik gitu kan. Nah itu nanti ini aja ya formatnya. Baru nanti setting tempat bahwa ini kenyataan ini yang setting tempat akan diuji di daerah apa tadi, perpustakaan daerah apa tuh kan. Baru kemudian ya di Banyuasin, baru kemudian terakhir ditutup dengan ini penting untuk dikaji. Selesai itu. Rumus latar belakang itu sudah cukup seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau nguji, mau ngecek latar belakangnya itu tinggal kita ini, oh ini umum, oh ini desain, ini desolen, oh ini lurusan masalah, oh ini setting tempat. Ini kalau nanti jangan-jangan semua umum semua itu. Ternyata dari 7 itu cuma 1 misalnya. Walaupun ada 18 lembar misalnya kan, tapi dia bicara umum saja, bicara opak lagi, udah tahu kemana kejelasannya. Nah itu ini ya, ini mungkin ke depan nanti kalau maunya. Tapi prinsipnya seperti itu. Nah itu penting ya untuk karena latar belakang itu menentukan nanti apa yang perlu dikaji dan lain sebagainya. Kalau kita mau uji, coba sekali aja 2 paragraf aja ya. Nanti bisa nih. Oh kita tidak bisa nampilkan ya. Oke, nanti coba Bapak screen share ya coba. Bentar ya. Pak Mul. Oh ya, halo. Ya, waktu ya. Oke. Baik. Karena baik itu. Oke, kita balik lagi ke ini aja. Oke, stop. Mana tadi? Ntar ini aku malah jadi kecil ya. Ya jadi itu Hilman ya. Nanti Bapak cek lagi. Nanti kan ada perbaikan di Bapak cek. Nah yang terpenting di setiap paragraf seluruhnya itu kalau kita itu saya lihat di latar belakang juga banyak, di latar belakang di bab 2, bab 3. Kalau kita habis ngutip ya. Misalnya ngutip tentang pengertian perpustakaan dari Sulistyo Basuki, titik. Jangan titik langsung tanda udah selesai urusannya. Jadi harus ada komen ya. Jadi
paragraf misalnya kita ngutip opak misalnya ya, pengertian opak dari siapa, nanti kan ini kebanyakan ini sudah ngutip titik langsung selesai habis paragraf pertama itu kan. Harusnya kalau kita memang kan komen itu setuju, kemudian menyangkal, kemudian yang lainnya. Jadi nah itu rata-rata semuanya ada ya hampir separuhnya, apalagi di latar belakang tuh semuanya habis ngutip titik 2 misalnya ya, 3, 4 nanti di bawah langsung catatan kaki. Nah itu semuanya. Nanti Bapak akan ACC itu kalau ada komennya semua. Komennya satu baris jadilah gitu. Syukur-syukur kalau idealnya itu dua tokoh, misalnya pengertian opak dari Sulistyo ini, dari misalnya dari Pak Putu ini, baru dari kedua itu ya, bahwa saya bersepakat bahwa memang pengertian opak itu ini misalnya gitu ya. Jadi itu perlu perbaiki lah ya, masalah yang itu sifatnya sederhana dan mungkin dianggap enak perbaiki. Iya, Enak diperbaiki Bu Herlina. Tetap ya itu harus harus dilihat secara umum. Oke, baik itu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi ini yang selanjutnya, karena tadi sudah kalau masalah data dan lain sebagainya Ibu Herlina tadi sudah habis-habisan ya. Saya bicara masalah yang yang umum, dan kemudian juga mungkin ada sebagian nanti saya lihat langsung ke halamannya. Nah, kan kita menggunakan ya katakanlah kalau S1 itu cukup menggunakan konsep lah gitu ya. Menggunakan konsep. Jadi kalau kita ke lapangan kan tadi untuk menguji analisis kepuasan penggunanya dengan apa coba? Tadi sudah disebutkan. Dengan metode UCS ya, betul ya, dengan metode UCS. Nah, itulah yang akan kita uji di lapangan, yang Hilman katakan tadi hasilnya 4 berapa dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu jadi semua yang dikaji di lapangan ya sesuai dengan konsep itu ya. Satu, kita akan melihat isi kontennya katanya ada. Nah, bagaimana cara mengisi kontennya, mendapatkan datanya bagaimana. Nah, itu jadi ada keterkaitan ya. Jadi konsep itu digunakan di lapangannya kan. Jadi tidak hanya dan yang paling penting ini Bapak tanya nih, konsep itu punya siapa? Konsep itu punya siapa? Yang metode UCS itu? Dol Pak, Dol Tor. Nah, resikonya kalau kita menggunakan konsep orang harus ada bukunya. Ya. Tidak boleh misalnya menurut Dol siapa tadi namanya? Dol and Tor. Ya, Dol dalam Mulyadi, dalam Herlina, dalam Mas Roni, dalam semua. Akhirnya kita nggak tahu itu sudah berubah-ubah kan. Jadi kalau bisa ketemu bukunya itu, karena itu resikonya kalau kita mengambil satu konsep, dan memang harus seperti itu ya. Setiap masalah apapun, misalnya manajemen ya, kita ambil satu konsep nanti diuji di lapangan harus ketemu. Kan sekarang kan sudah mudah nyari buku di BOKORG, di LibGenIS ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang harus ini kalau saya tanya bukunya mana? Nah, itu sudah fatal kalau nggak ketemu. Nanti Bapak ACC juga kalau nggak ketemu, paling dalam siapa itu ya? Dalam siapa? Dia mengutip dari skripsi orang. Nah, bukunya sendiri. Ya, orangnya ngutip lagi kan? Orangnya ngutip lagi. Jadi kita ini juga. Nah itu ya Jadi kita disitulah sebenarnya standing point-nya. Kalau kita ini Pak halaman sekian dan bisa dilihatkan, dan ini konsep ini yang kita diuji di lapangan. Nah itu ya. Ya itu memang hal yang ya tidak bisa secepat ya. Itu mereka dibimbingan mungkin lebih ininya ya, lebih sesuainya ya, karena cari dulu sampai ketemu, kemudian konsep itu diambil dan dijadikan rujukan ya, ataupun cari misalnya dari rujukan siapa, tapi tetap juga dia juga ngutip juga itu kan. Jadi tidak bisa itu idealnya, tapi kadang-kadang bisa juga orang digunakan ini rujukan dari orang, bisa itu gitu ya. Oke, itu ya. Nanti dilihat. Oke lah, ini sekarang gini aja. Ini terakhir, nanti Bapak terus tadi ngomong. Coba Ilman bicarakan sebenarnya ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Herlina juga. Sebenarnya dari judul ini Ilman mau kaji apa gitu.
Itu aja deh. Apa? Biar ada ini. Sebenarnya dari judul ini Ilman mau pengen ngelihat apa di perpustakaan daerah itu? Coba. Pengen lihat apa, kemudian pengen memberikan apa untuk kemajuan akademik misalnya kan? Kawan, Oh, dia lihat judulnya itu. ya itu Pak. Nah, bisa di tujuannya, bisa di manfaatnya, bisa apa, pokoknya mau apa itu. Saya mengkaji ini, coba. Untuk mengetahui ini Pak, perpustakaan untuk mengetahui online public access katalog atau OPAK di Dinas Pustakaan dan Arsip Daerah Banyuasin dengan metode WCS tadi Pak. Ingin mengetahui ya. Iya. Kalau kita ingin menyelesaikan kan ingin mengetahui ada masalah apa gitu kan. Kalau nggak ada masalah cuma ingin tahu saja ya. Kalau nggak ada masalah pasti ada persoalan. Makanya nanti dirumus masalah itu sebenarnya. Metode ini digunakan itu kan untuk melihat apakah software ini berkualitas atau tidak, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam pencarian informasi. Itu sebenarnya yang ingin menguji ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan skripsi dia ini kan dia bingung sendiri, si Ilman ini bingung sendiri mau apa gitu. Ya. Dia tidak menguasai skripsinya sendiri gitu, sehingga dia jawab ya sebatas kemampuan dia, tidak sesuai dengan judul atau isi penelitiannya gitu. Ya itu ya standing point-nya lah istilahnya. Kita belum jelas pengen apa nanti. Ya memang benar mungkin dari awal pengen lihat. Waktu penelitian, sebenarnya kamu paham nggak apa yang kamu teliti, Ilman? Paham. Paham. Tapi kenapa kok jawabnya kayak gitu? Ya. Kamu kan ingin menilai opaknya kan dengan software yang digunakan oleh perpustakaan sana. Saya nggak tahu dia pakai Slim atau pakai apa, ya. Intinya kan kamu mau meneliti tentang isi dari opak itu sendiri, ya. Kemudian mulai mungkin ya isi di sini ya tag-tag yang ada di dalam software itu sendiri gitu ya. Ya mungkin dari segi judul, tag bagaimana ini bisa nanti ketika nyari judul ini temu baliknya cepat gitu ya. Nyari lewat pengarang itu temu baliknya seperti ini gitu. Nah, itu kan yang akan kamu nilai ya. Dari segi penggunanya. Ya, jadi kalau misalnya penggunanya tidak menemukan buku yang dia cari, itu kan mungkin aja bukan karena sistemnya, ya, bukan karena softwarenya, tapi karena apa? Karena input datanya dari awal juga salah mungkin, gitu ya, atau memang tidak ada koleksinya sehingga pengguna tidak menemukan apa yang dia inginkan, ya. Ya, ada empat penilaian masalah isi, keakuratan, format, dan waktu. Ya, itu juga yang harusnya harus kamu ketahui detailnya gitu ya. Jadi dengan metode EUCS ini kamu bisa tahu ya dari segi pengguna bahwa ini loh yang kurangnya, itu yang kurangnya gitu ya. Nah, ini kamu tidak terlalu paham dengan ini. Gitu ya. Ya, ditambah lagi, sampelnya cuma 15. Jadi yang itu yang saya sangat-sangat menyayangkan gitu ya. Ya, enggak maksimal kan ketika
penelitian atau proses bimbingan. Gitu. Saya dapat info sudah tentang kamu, gitu ya, dari dosen, ya, gitu ya. Oke, Pak Mul, mungkin itu aja Pak Mul ya. Nanti kita rapatkan. Oh ya, Ya. ya sebenarnya masih banyak ya, tapi ya sudah ini ya, sudah waktunya ya. Ya, kita sampai 14.30 harusnya. Oke, siap. Atau paling tidak jam 3 kita harus selesai. Baik, demikian Ya, baik, ujian terima hari kasih. ini. Ujian Saudara Ilman Pancaputra, NIM 1534 40 apapun hasilnya nanti harus diterima. Dan tinggal berdoa aja Anda, gitu ya. Dan mudah-mudahan apapun hasilnya yaitu yang kamu dapatkan, gitu ya. Erlina, Ya. Bu Selinya